dikenal dengan kota 1000 kelenteng. Kota Singkawang yang disebut-sebut sebagai Hongkongnya Indonesia ini memang dihuni oleh sekitar 42% warga keturunan Tionghoa. Tak heran perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang menjadi perayaan paling ditunggu-tunggu di kota yang terkenal dengan wisata alamnya ini. Ketenarannya pun menggaung hingga ke luar negeri. Cap Gomeh yang merupakan penutupan tahun baru Cina dilaksanakan pada hari ke-15 dalam perhitungan kalender Cina. Dan kota Singkawanglah yang menjadi pusat dari perayaan Cap Gomeh. Pada tahun 2010, Cap Gomeh di Singkawang berhasil memecahkan 2 rekor muri, yakni kue keranjang terbesar dengan tinggi 99 cm serta berat 8,735 ton dan juga lampion terbesar dengan catatan tinggi 23 meter dan diameter 32 meter. Pada puncak perayaan Cap Gomeh, biasanya akan dimeriahkan dengan festival lentera dan kesenian kuno tatung. Tujuannya untuk mengusir kemalangan di sisa tahun yang akan dilewati oleh masyarakat etnis Tionghoa. Di negeri asalnya sendiri di Cina, kesenian tatung sudah punah, sedangkan di Indonesia hanya bisa disaksikan di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Tatung yang dilaksanakan pada hari ke-15 adalah media utama Cap Gomeh. Atraksi tatung dipenuhi dengan mistik yang menegangkan karena banyak orang yang di bawah kesadaran. Orang-orang inilah yang disebut tatung. Tatung akan berkumpul untuk melakukan sembahyang kepada langit di altar yang sudah disiapkan. Upacara pemanggilan tatung dilakukan oleh seorang pemimpin yang sengaja mendatangkan roh orang yang sudah meninggal untuk merasuki tatung. Roh-roh yang dipanggil diyakini sebagai roh-roh baik yang mampu menangkal roh jahat yang hendak mengganggu keharmonisan hidup masyarakat. Para tatung diwajibkan berpuasa selama 3 hari sebelum hari perayaan, yang berfungsi agar mereka berada dalam keadaan suci sebelum perayaan. Setelah itu, perjalanan tatung pun dimulai. Mereka akan melakukan pawai dengan atraksi seperti menginjak pedang dan menguji kekebalan tubuh. Selama ritual tatung, peserta dirasuki dewa-dewa Cina atau leluhur mereka sehingga mampu bertindak di luar batas kewajaran. Dalam melakukan aksinya, para tatung dilengkapi dengan kostum dan senjata yang disesuaikan dengan dewa yang memasuki tubuh tatung tersebut. Yang unik dari tatung tersebut ialah kostum yang dipesan dari Malaysia itu didapat dengan bandrol belasan hingga puluhan juta rupiah. Serta senjata yang dimainkan tatung bukanlah senjata biasa, karena senjata tersebut memiliki berat puluhan kilogram. Kesenian yang mendapat penghargaan The Real Wonder of the World 2013 ini memang sangat unik, karena orang yang menjadi tatung merupakan orang yang terpilih, seperti yang dialami tatung Bongji Kinjung. Keluarga Kinjung memang sangat istimewa. Dari 13 orang anak, 7 diantaranya bisa tatung seperti dirinya. Mereka mulai dapat menjadi tatung pada sekitar umur 7 tahun. Selain orang Tionghoa, di Singkawang banyak orang Dayak yang juga turut serta menjadi tatung. Mereka terdorong berpartisipasi karena ritual tatung mirip upacara adat Dayak. Tatung dipercaya dapat membantu manusia dalam pengobatan, pengusiran roh jahat, maupun meminta pendapat tentang kehidupan kita dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Setiap tahunnya, sekitar 500 hingga 800 tatung akan menyemarakan Cap Gomeh Singkawang. Selain di Singkawang, kebudayaan serupa juga terdapat di Phuket, Thailand. Phuket yang terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya, ternyata menyimpan kebudayaan ekstrim yang menegangkan. Kebudayaan ekstrim itu dilaksanakan dalam festival vegetarian di Phuket, Thailand. Festival yang dilaksanakan setiap tanggal 9 bulan pertama dalam kalender Cina ini sudah diadakan sejak tahun 1825. Tujuan dari festival ini untuk memohon kepada dewa agar selalu mendapatkan keselamatan. Bila dicermati, sebenarnya ritual dalam festival ini hampir sama dengan tatung di Singkawang. Phuket yang dihuni sebanyak 35% orang Tionghoa Thailand ini merupakan tempat pelaksanaan Thai Sagan Kinche atau yang lebih dikenal dengan festival vegetarian. Masyarakat Tionghoa yang ikut berpartisipasi pada festival ini diharuskan untuk berpuasa selama 9 hari. Mereka dilarang mengkonsumsi daging untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan batin mereka. Keunikan dalam festival ini adalah ketika para peserta menyakiti diri mereka yang dipercaya dapat menghilangkan energi buruk. Seperti halnya tatung, ritual ini tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan. Maltong yang berarti media bagi roh dewa merupakan orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan aksi ekstrim ini. Ternyata tidak hanya peserta ritual saja yang terpilih yang dapat mengikuti festival ini.
Para penonton pun tidak sembarangan. Bagi mereka yang sedang hamil dan dalam keadaan berkabung, dilarang untuk menonton ritual tersebut. Karena mereka percaya apabila ini dilanggar, maka akan mendatangkan celaka. Di Phuket, sekitar 40 kuil yang tersebar ikut melaksanakan festival ini. Pembukaan pada festival ini ditandai dengan menaikkan lentera yang digantung di tiang setinggi 10 meter. Penggunaan lentera ini adalah sebagai tanda yang diberikan oleh masyarakat kepada dewa bahwa festival sudah dimulai. Dalam festival ini, para peserta yang menggunakan baju berwarna putih akan berjalan berkeliling kota dengan melakukan berbagai atraksi. Sama halnya dengan tatung, mereka dapat melakukan aksi-aksi berbahaya yang tak lazim. Dengan melakukan ritual itu, mereka percaya akan dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Selama perayaan festival berlangsung, warga Phuket akan mendatangi kuil dengan membawa peralatan rumah tangga, makanan, serta minuman. Karena dalam kepercayaan mereka, dengan membawa peralatan rumah tangga ke kuil, maka energi positif akan mengisi kuil tersebut. Festival ini akan diakhiri dengan membunyikan petasan secara bersama-sama. Kebudayaan-kebudayaan tadi tentulah tidak boleh ditiru jika kita bukanlah ahlinya atau tanpa latihan terlebih dahulu. Namun, sebagai sesama manusia, sudah sepatutnya kita dapat saling menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada.